Beli gini. Apa ketong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin wa asyraf wa sadah Sahibul Bait Sayyidul Syarif Muhammad Salim yang Allah hormati, Bapak-bapak Ibu studio muslimin muslimat mukminin mukminat hadirin hadirat naqdiyin naqdiyat sahibul fadaya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam acara yang sangat insya Allah sangat bersejarah ini, di dalam rangka kita sama-sama merapatkan barisan, sama-sama kita juga bergandeng tangan di dalam rangka membenahi apa yang telah terjadi di negara kita, yaitu dari sesuatu yang tidak beres dan ada yang merusak. Maka dari itu kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semua nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan masuk umatnya beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah ditayangkan beberapa kekeliruan, bahkan mungkin kebatilan yang dilakukan oleh oknum ba'ani, oknum habaib yang sementara ini mengaku dirinya cucunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, dengan kezaliman itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah cukup sabar, sudah cukup menerima, sudah cukup berlapang dada, dan sudah cukup legowo terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita semua. Tapi saudara-saudara sekalian, tambah tahun, lambat tahun, terus dengan berjalannya hari demi hari, tahun demi tahun, kok ternyata sikap tingkah laku mereka bukannya tambah membaik, tapi justru tambah merusak mentalitas kita, kemudian juga merusak mentalitas generasi-generasi kita. Sudah banyak generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama, itu sangat diambil alih oleh mereka, sehingga zaman dahulu generasi-generasi itu kemudian dulu sangat mencintai para ulama, dulu sangat hormat para kiai, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Cirebon, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Madura, di Kalimantan, Sumatera. Tapi karena doktrin mereka yang tidak benar, karena doktrin mereka yang tidak benar, ajaran-ajaran mereka yang memalingkan
masyarakat dari para ulama khususnya kiai NU pada akhirnya melopati mentalitas generasi muda. Saya sering sekali mendengarkan bahwasannya Gus katanya di sini dulu sangat menghormati kiai, di sini dulu sangat menghormati ulama, di sini dulu itu ada pusatnya Nahdlatul Ulama. Tapi yang sekarang tidak pernah terdengar. Bahkan kiai NU dicaci maki, bahkan kiai NU tidak ada harganya di situ. Kiai pesantren sama sekali tidak dihargai. Itu kenapa? Karena kejahatan framing mereka kepada kiai NU. Kiai NU disebut liberal. Padahal kalau kiai NU banyak di kampung, mana ada di kampung yang menjadi liberal. Seumpama gara-gara Pak Mufid kritis terhadap salah seorang habaib, kemudian seumpama saya mengatakan Mbak Mufid ini ada liberal, saya yakin kalau Mbak Mufid ada liberal di orang Mufid. Jadi kalau saya tanya, Mbak Mufid sama liberal, mereka mungkin aku jadi liberal, tapi mereka semua liberal. Sampai setelah lulus saya, tetapi sudah sampai memberikan contoh dan akhlak yang tidak baik dengan julukan kepada kiai kita, khususnya ya yang saya dengar itu jelas khususnya adalah Buya Said Amin. Itu sering sekali dari bulan-bulan mereka sampai beberapa oknum ini sangat tidak sesuai, tidak mencontohkan akhlak yang benar, tidak mencontohkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemarin Buya Said itu cuma paling sih bagi nama saya si Said. Akhirnya saya lihat itu para muhibbin ya, para muhibbin yang baik itu itu namanya Buya Said semuanya sih semua. Sampai mengambil usiaku juga semuanya siap semua. Sampai terakhir yang sama dengan kita semua. Ada oknum habaib yang berani mengalami keimanan itu ini saya terus terang sangat sakit. Kenapa? Karena Imam Kami itu simbol dari ulama. Karena Buya Said pada waktu itu sebagai PBNU ada simbol daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak bisa menghormati simbolnya, apalagi menghormati NU. Jadi kita sih kalau semua saya katakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan, saya kira bukan kesalahan itu. Itu adalah memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU dan mereka ingin mengambil alih di masyarakat Indonesia untuk melakukan Nahdlatul Ulama. Kita perlu melakukan hal yang sangat sulit sekali surat berkaya. Hal yang sangat tidak bijak sekali, hal yang sangat tidak dikenal di dalam rakyat Indonesia. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semuanya, dibuka semuanya. Walaupun mereka sering sekali dengan framingnya, dengan mulutnya, mereka melakukan, mereka berdoktrin, mereka kemudian memframing, mereka juga menceritakan maki, yuriduna yutfi'u Allah, wa ya'Allah illa yutfi'u Allah dan kafirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, biarkan mereka menghendaki untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang, tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah walaupun mereka semakin asal. Mudah-mudahan saudara-saudara, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan Allah, cahaya Allah yang merungkat kebahagiaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Bahari. Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya dapat kiriman video, tidak tahu yang video yang ada di kapan terjadinya. Itu tadi saudara-saudara, Nur Habib itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaah dan itu adalah bagi. Kalau sampai dia sedih, sehingga kalau sampai dia sedih, sampai dia berpikir, apabila hatinya ada kenafikan. Kalau setelah sampai ada ulama kiai dijelek-jelekan, sampai dihina seperti itu, saya tidak di dalam hati Anda itu ada kenafikan. Saudara-saudara, ada video itu, oknum kami waktu mengatakan
seterusnya. Punya Rakyat Amin adalah bagi, bukan sekedar itu. Dia bertanya kepada jamaahnya, punya Rakyat Amin itu bagi apa bagi? Jamaahnya ucapkan bagi sampai 3 kali. Subhanallah. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita, menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak ini akhlak kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur ada budaya kita, hancur Indonesia kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Maka tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sudah diam tidak kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah sabar dan sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah rela dan sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah berbohong dan melewati batas. Tapi semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik, semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya jalan satu-satunya sekarang kita bangkit lawan mereka untuk harus melawan. Kita tahu yang melawan hancur ada Lawan. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu bangkitnya, siapapun itu hatinya. Kalau memang dilakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk negara kita, Lawan. Tuhan ada budaya kita. Jangan sampai rusak berubah dengan budaya-budaya yang tidak benar. Kita punya budaya yang sangat santun, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera, sampai budaya Aceh, budaya Maluku, semua ada angka budaya, ada Nusantara, hampir dikikis oleh budaya dan cara-cara daripada oknum Bangli, menjelek-jelekan, mencaci maki. Ini kalau dibiarkan saudara-saudara generasi kita di masa yang akan datang mau jadi apa? Ini harus dipikirkan. Sudah itu klaim. Ada makam diklaim. Di barisan berjadwal saya bukan beberapa makam yang palsu. Beberapa makam yang dikiranya palsu. Sebagian itu masyarakat tidak mengenal di situ ada Syarifah, di situ ada Habib, tetapi sekarang ada makamnya. Bermunculan Allah menunjukkan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan ragu-ragu ketika yang hak datang maka kebatilan pasti akan muncul. Allahu Akbar. Jadi kita tidak berkhawatir, kita tidak bertakut. Kalian apa kalian masyarakat kalian? Kalian tak masalah gerakan kalian masyarakat kalian, gerakan kalian, bangun kalian, wahai orang Indonesia, bangun kalian, wahai orang Jawa, mana para penggawa mataram dan Jakarta, mana para penggawa apa Jakarta, mana para penggawa pria dan pria di Jawa Barat, Kesultanan Jepang, Kesultanan Banten, mana yang katanya jabat-jabat yang ada di Sumatera Barat, yang ada di mana, yang ada di Bogor, yang ada di Ternate, mana bangsa kita lagi ada yang berusaha. Anda jangan diam, jangan tidur, bangun bangkit, selamatkan negara Anda. Selamatkan negara Anda, jaga negara Anda, benahi negara Anda. Ini ada oknum yang rusak, ada di negara semua. Kita pada awalnya dibantu daripada mereka. Kita kisah dari dibantu daripada mereka. Kita juga punya cerita dibantu daripada mereka. Dan saudara-saudara kehebatannya juga lebih aktif kita daripada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita punya orang Nusantara pernah menguasai dunia sampai hampir 3/4 dunia dikuasai, termasuk Rusia di bawah kekuasaan kita. Saudara-saudara sekalian, kita pernah punya Majapahit, kita pernah punya punya Mataram, kita pernah punya Sriwijaya, kita pernah punya kerajaan Maluku yang sangat besar, kita pernah punya kerajaan Ternate, kita juga pernah ada kerajaan Polir yang sangat luar biasa. Ini saudara-saudara termasuk yang ada di pasukan. Ini cerita kehebatan ini saudara-saudara. Tidak dimiliki oleh negara-negara lain, apalagi negara dan masyarakat yang kau berangkat tidak ada itu. Jadi kalau semua kalian kalah, ya hanya juga
Maka saudara-saudara kalian, masyarakat Jawa harus bersatu. Kita harus bersatu. Jangan biarkan, sebab ini menurut saya, ini sudah bukan kesalahan, ini sudah kebohongan. Ini bukan sekedar khilaf, tapi ini memang ada program rencana di balik itu. Saya berhak menilai kenapa akibat sikap tingkahku Anda seperti itu. Saya sebagai rakyat Indonesia berhak menilai di balik itu Anda punya rencana tersembunyi untuk bangsa Indonesia. Maka itu saudara-saudara kalian, kita sebagai bangsa Indonesia, ayo kita bangkit, bangun dari tidurnya. Kita tidak untuk membenci siapapun. Kita tidak benci kepada habaib, tidak benci kepada orang-orangnya, tapi kita benci kepada kebatilannya. Apalagi kebatilan itu merusak negara kita. Ini yang harus kita hidup. Betul atau? Maka itu saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini mengajak saudara-saudara sekalian semuanya. Dari mana segera dibentuk laskar sabilillah, sembilan waliullah dibentuk segera. Yang ada di Jawa, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, Bogor, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, semuanya bangun, wahai rakyat Indonesia, bangun, ada bangun dari tidurnya. Ini badan budaya dan bangsa kita ada yang mau rusak. Anda bangun, bagaimana dari tidurmu? Bagaimana dari tidur kalian? Terus ada dinyahukan oleh orang-orang yang tidak benar. Masya Allah, ngeri benar. Sudah mengajari anak buahnya makin bagi. Sudah mengajari anak buahnya makin dengan julukan seperti julukan binatang. Sudah mengajari kasar tidak mau menghargai ulama kita. Seolah-olah yang bebas adalah mereka, seolah-olah mereka adalah pemilik surga, seolah-olah mereka adalah pemilik neraka, seolah-olah mereka adalah pemilik syafaat. Mereka tidak tahu bahwa di bumi Nusantara ini banyak dzurriyyatul Rasul, banyak cucu-cucunya Rasulullah dan kalangan Bani Songo yang diam seribu bahasa dengan akhlaknya dia tersantun, tapi mereka sangat percaya. Maka ini ada perjanjian Allah, maka Allah mengungkap itu semua. Allahu Akbar. Jadi sesungguhnya mereka itu melawan Allah. Mereka itu melawan Allah. Maka dari saudara sekalian, jadi kita bergerak untuk masalah yang berkaitan dengan laskar sabilillah ini. Tetapi kita harus ngomong ini dengan baik. Ingat dasar dan kita benci kepada siapapun. Tapi kita ingin membenahi rumah kita yang sudah diacak-acak oleh orang. Ada kursi yang dipanikan dibenahi, kemudian juga ada pintu yang miring diluruskan, ada debu-debu yang menempel dibersihkan oleh kita. Ini tugas kita. Tapi kalau di dalam rumah kita ada musang, ada ular kobra yang mau gigit, ada serigala yang mau melawan kita, terpaksa kita lawan. Lawan. Karena ini serigala ini, ular kobra ini bisa merusak rumah kita, bisa menghambat kita. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya minta kepada kalian semua, yang selama saya singkat ini, mudah-mudahan bisa membuka hati Anda sekalian. Mari kita bergerak. Kita punya kekuatan banyak. Mari kita bergerak bersama-sama. Karena kalau semua tidak bergerak, saya yakin sekali juga bangsa kita di masa yang akan datang hancur. Saya yakin generasi kita akan hancur. Karena generasi kita tidak akan tahu tentang kita bersejarah. Karena generasi kita tidak akan membaca sejarah akan ketika semua ada sejarah yang dimiliki Allah, itu akan hancur sejarah kita. Dan ketika sejarah itu hancur, manusia tanpa sejarah itu sama dengan manusia bersama dengan orang gila. Karena itu tidak ada prinsipnya. Maka saudara-saudara kalian, bangkitkan, tunjukkan cara kalian, bangkitkan kalian, semangatnya bangkitkan, kemudian segera dibentuk di mana pun ada, tidak nanti akan bagaimana caranya untuk segera detik merasakan di
di masing-masing wilayah nanti serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada laskar sabilillah dalam rangka menjaga tradisi silat leluhur dan adat budaya Nusantara. Siapapun yang merusak sejarah, siapapun yang merusak situs-situs, siapapun yang merusak mentalitas dan akhlaknya generasi-generasi muda Nusantara, maka akan berhadapan dengan laskar sabilillah di bawah panji Allah. Akan menghadapi laskar sabilillah. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus kuat. Maka saya yakin ini bukan pekerjaan yang ringan. Sebab saya tahu juga dari awalnya, saya tahu juga dari beberapa kawan bahwa saat ini makam ini yang dipalsukan atau yang dibakar ini bukan 10 makam, 20 makam. Ratusan makam mungkin kalau semuanya bisa dibakar. Dalam satu wilayah itu ada 211 makam. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, satu persatu kita benahi. Kita akan bernegosiasi yang baik dengan Al-Quran. Laskar sabilillah harus sudah berakhlak. Laskar sabilillah harus berorganisasi sama lain. Laskar sabilillah harus menghindari pertikaian. Laskar sabilillah harus menghindari caci maki. Laskar sabilillah tidak boleh takdir, tidak boleh menghina orang, tidak boleh ihadah, tidak boleh menghina orang, apalagi menfitnah orang, tidak boleh. Tetapi kita semua adalah membenahi, yaitu adalah membenahi apa? Membenahi, yaitu adalah rumah kita di Indonesia ini yang sudah ada yang menghancurkan dan ada semuanya, termasuk sejarah situsnya dan juga akal-akalan daripada generasinya. Saudara-saudara itu, jadi saudara-saudara kita itu pergerakan akhlak, pergerakan pembenahan. Tapi saudara-saudara, kalau seumpama ada yang engkel, kalau ada yang tetap tidak mau membenahi, tetap membuat kerusakan di bumi Indonesia, maka saya tanya kepada kalian laskar sabilillah siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Kalian harus siap maju. Aku sebab kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau membenahi Indonesia? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau membenahi bangsa kalian? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang peduli pada bangsa kalian? Tuhan kalian sendiri. Maka kita buka mata pas mungkin kita bentuk laskar, kita kemudian siapkan segala-galanya, termasuk advokasinya barangkali ada yang membuka hukum, barangkali ada yang frame seperti ini, barangkali ada yang pers seperti ini. Itu saja. Maka saya menginginkan nanti di Cilacap harus kuat, di Cirebon harus kuat, di Jogja harus kuat, di Jawa Timur, di Madura harus kuat, di Kalimantan harus kuat, di Sumatera harus kuat. Jadi adalah mereka laskar sabilillah berdasarkan ayat dan ulama-ulama pemimpin para ulama yang ada di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Maksudnya supaya di Indonesia tidak ada lagi persekusi terhadap program-program ini, tidak ada lagi terkezaliman terhadap para ulama kiai, khususnya kiai NU. Saudara-saudara, maka saudara sekalian, kita sudah tahu tadi di antara beberapa tayangan-tayangan yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat luar biasa. Itu menurut saya itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar kesalahan improvisan, tetapi ini sudah ada rencana yang kita tidak tahu di akhirnya apa. Tetapi kalau dilihat saudara, kalau makam sekarang banyak dipalsukan, kalian harus tahu di Palestina, Israel pada waktu menegur Palestina itu di antaranya ada makam yang dipalsukan, itu kurang lebihnya 300.000 makam. Subhanallah. Itu dipalsukan. Begitu sudah dipalsukan, ini kita bahwa ini adalah bagian Israel, ini bagian Israel, bahwa makam leluhurnya ada sana. Setelah itu kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa anak ini adalah milik bapaknya, ini adalah milik ibunya. Pada akhirnya saudara-saudara kalian, ini semuanya
tanah Palestina adalah tanah mbah-mbah mereka yang dijanjikan oleh datu-datu mereka dari Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Palestina secara sejarah itu adalah pendatang yang berhak adalah orang Israel. Mereka mengadakan gerakan dipimpin oleh Amerika, didukung oleh Amerika. Sekarang Palestina diusir dan masalahnya sampai detik ini tidak selesai. Kalau saya, apakah Anda harus menunggu semua? Ya. Saya tanya, apakah Anda harus menunggu semua? Tidak. Apakah kalian harus menunggu bahwa anak kalian akan terusir dari bumi Indonesia? Tidak. Apakah kalian itu, saudara-saudara sekalian, menunggu anak cucu kalian akan terusir dari tanah airnya sendiri? Tidak. Saya katakan kalau semua kalian harus menunggu itu, saya katakan kalian semua. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, la yakunu ahadukum minal muttaqin hatta ya'mala basari lima bil bas. Tidak termasuk orang yang berkata di antara kalian semua ketika dia meninggalkan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu di masa yang akan datang, sesuatu itu sangat bahaya walaupun pada zamannya dia tidak bahaya. Artinya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memandang jauh ke depan, lakukan dan tinggalkan sesuatu yang bahaya walaupun sekarang bahaya muncul, tapi zaman yang akan datang akan berbahaya bagi generasi kita. Walaupun bahayanya zaman kita belum tahu, tetapi di masa yang akan datang mereka sangat berbahaya untuk generasi kita. Makanya tidak ada kata lain, segera dicerah. Kalau sudah tidak ini segera jalan kemana-mana. Sudah mengklaim kemana-mana, semuanya diklaim semua. Madura diklaim, Pasundan diklaim, sekarang Jawanya diklaim. Bahkan ada seorang kemarin mengatakan bahwa orang yang jalan di Jawa itu keluar mereka. Orang yang pertama kali jalan ke Jawa adalah keluar mereka. Berarti artinya orang Jawa dari sebelum pagi sudah sedikit-sedikit mulai. Apalagi kalau seumpama itu buktinya ada kuburan di sana, orang di kuburan di sana, kami di kuburan di sana, kami. Kalau terjadi apa kenapa kok dari keluarga ini dulu dari seperti ini? Pada dulu anak terus. Sudah sekalian, dulu sempat tahun 70-an ada masalah antara bapak-bapak ini dengan pemerintah, sehingga masalah kedudukan dipermasalahkan. Ini yang berbeda adalah Gusdur, yang berbeda adalah Gusdur. Gusdur berbeda supaya kabar kita di Indonesia, ngurus tidak ada di Indonesia, ngurus umat Islam. Tapi apa balasan mereka? Balasan mereka, oknum mereka mengatakan, Gusdur buka mata buka hati. Subhanallah. Lawan, Lawan. Gusdur buka mata buka hati. Sakit hati. Cinta sudah berjalan dari dulu. Sekarang Allah membuktikan Gusdur seorang waliullah, makomnya tidak pernah sepi daripada persiapan. Betul betul. Sudah sepi, tidak pernah sepi daripada persiapan. Ribuan orang kabarkan berziarah. Gusdur di framing yang tidak benar. Katanya Gusdur itu adalah antek Yahudi. Ternyata mereka sendiri adalah genetika Yahudi. Allah Akbar. Gusdur disebutnya antek Yahudi. Saudara-saudara, Buya Salim Adil disebutnya orang Syiah liberal. Ternyata sejarah mereka ada sangat berhubungan dengan Syiah Imamiyah Yahudi dan Irak. Allah kembalikan. Kenapa? Karena itu kebatilan, saudara. Kalau kebatilan mesti diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kebatilan, karena kebatilan disimpan rapat, dihiasi apapun, atau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Saudara, termasuk yang mengikuti para habaib itu adalah Buya Ma'ruf Amin. Saya tahu sendiri karena Buya Ma'ruf Amin saya tidak dengan apa saya tahu sendiri bagaimana caranya Gusdur, karena Gusdur beda dengan orang tua
saya. Tetapi apa balasan kan oknum Ba'alwi dibela mati-matian oleh Gus-Durnya dibuka-buka mata buka hati, dibela oleh Ba'alwi Aminnya ini dibabi-babi. Orang semacam itu mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maka dia wajib memverifikasi apa dia cucunya Rasulullah atau cucunya Abu Jahal. Allahu Akbar. Betul. Jadi kalau kita memverifikasi mereka itu sebenarnya cucunya Rasulullah bukan, karena dia ajaran mereka yang sangat tidak benar menurut kata dengan wajar apa wajar? Wajar apa wajar? Saudara-saudara, subhanallah. Diklat ini framingnya sangat luar biasa. Ada yang framing memecah belah umat. Bagaimana pecah belah umat? Iya, pecah belah umat siapa? Masya Allah. Membuka lagi awas saudara-saudara, hati-hati terhadap hal itu, karena hal itu sangat pintar membuka lagi fakta, sangat pintar bersyarat dan mengarahkan segala cara. Masya Allah. Makanya sebenarnya tidak ada kabar lain. Kita akan bangkit, bangun dari tidur kita siap. Bangun dari tidur kita siap. Bangun dari pelajaran kita siap. Kalian ini masa besar. Jangan mudah kalian ditumpahkan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki sejarah besar. Kalian itu adalah bangsa luar biasa. Jawa Sunda luar biasa. Kalimantan, Sumatera luar biasa, Samudra, Aceh luar biasa, Maluku silakan. Sampai saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan salah satu daripada pembesaran Napoleon Bonaparte itu sudah dengan ada di Prancis, itu ternyata masih keturunan Makassar. Itu subhanallah luar biasa. Kita harus bikin aja dulu. Negara kita kaya, makanya banyak yang pengen menjajah satu kata zamannya Belanda. Dengan cara apa? Dengan cara menjajah dengan fisik, menjajah dengan luas. Tapi sekarang ada oknum yang mau menjajah kita bukan dengan fisik, tetapi merebut lewat pembelokan sejarah, pembelaan tanah-tanah dan makam-makam dan situs-situs, termasuk juga pembodohan terhadap warga negara Indonesia. Itu sebenarnya. Maka saudara sekalian, kita tahu bahwa sumber tidak lain, tetapi itu bukan sumber, itu namanya ibadah. Fakta biru ya pendidikan. Ambillah pelajaran. Mereka seperti itu, mereka seperti itu. Maka saudara-saudara sekalian, Allah pernah mengatakan, yahdifuna billahi ma qalu wa la taqulu kalimatal kufri wa qalu ba'da imanihim wa amru bima lam ya'lamu. Muhammad, mereka kalau bicara itu banyak sumpah atas nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, mari kita buka halal, bila dia buka sama Mbak Mufid gak berani. Kalau Mbak Mufid itu siap mati demi mati Jawa, betul? Siap mati karena usianya sudah sepuh. Dan tidak ada lain siap mati. Kalau Mbak Mufid sudah siap mati, maka kita demi bangsa dan negara sudah siap mati. Kalau semua ada yang kalah, dilawan. Tidak usah takut ya. Kita yang kalah, kita yang berani. Tanah ini adalah milik kita, adat ini adalah adat kita, negara ini adalah negara kita, bangsa ini bangsa kita. Kita mendapatkan bangsa ini dan negara ini dari kemerdekaan, bukan kita yang kita keluarkan, tetapi darah leluhur kita yang kita keluarkan, nyawa-nyawa yang telah dikorbankan. Maka setelah merdeka, maka kita tidak boleh direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun orangnya, wajib dilarang oleh dia. Lawan. Saudara-saudara kalian, maka itu saya secara pribadi dan secara waktu dan perkara di sini, saya minta dukungannya Anda sekalian. Menurut saya, yang menginginkan hubungan Anda harus bergerak. Kalau soal Anda tidak bergerak, habis.
Sekarang kalau seumpama ada oknum hakim datang di satu daerah yang lain daerah, mereka jadi ras nomor satu kali nomor dua. Ustaz kalian berdua ras nomor satunya ada sekali ini. Walaupun itu oknum hakimnya itu bodoh misalnya. Masya Allah, sudah ada dikabarkan beberapa majelisnya hari itu sekarang itu sekarang itu bubar. Alasannya kenapa? Alasannya tiap hari nggak ada ngajinya cuma sholat doang. Sholat terus sampai malam. Masa enggak ada yang berani melawan. Kenapa? Karena kalian menganggap ras mereka itu tinggi. Karena kalian sudah termakan oleh doktrin mereka. Kalian menganggap bahwa ras bahwa tingkatan DGNU, tingkatan DGNU adalah di bawah abaid. Itu yang terpaksa kalau tidak ada. Saya minta sekarang dibalik. Allah sudah membukti. Sekarang saya tanya, zuriatnya Rasulullah itu para habaib Ba'andi atau Wali Songo? Wali Songo. Wali Songo apa Ba'andi? Wali Songo. Wali Songo apa Ba'andi? Wali Songo. Manuskripnya lengkap, DNA-nya lengkap, secara genetika lengkap, secara manuskrip besar, silsilahnya nyambung, akhlaknya Rasulullah pun menurun. Fatih turun. Saudara-saudara sekalian, ada Rasulullah saudara-saudara ada yang mengatakan, walaupun ada yang mengatakan saya ini adalah mengandung darah Rasulullah, mohon maaf. Saudara sekalian, yang mengandung darah Rasulullah itu adalah saudara sekalian bukan dari Ba'ali, tapi justru dari kiai dari kampung, gus-gus yang ada di kampung, ajengan-ajengan bangsa-bangsa, para aceng-aceng yang di Pasundan, lorak-lorak yang ada di Madura, guru yang ada di Nusa Tenggara, termasuk juga guru-guru yang ada di Sumatera Barat, tengku-tengku yang ada di Aceh. Mereka itu mengandung darahnya Rasulullah. Cuma orang kalian kadang-kadang kurang yakin aja. Kurang yakinnya kalau lihat angkanya kan hidungnya besar. Kulitnya buseng. Walau anak ilmuhum bersabkan kulituhum semak. Walaupun ilmunya bersab kulitnya buseng, tapi darah tidak akan hilang. Betul. Buktinya apa? Wali Songo keturunannya sudah betul-betul sejarahnya ada. Wali Songo punya kesultanan yang masih ada tapaknya. Punya situs-situs yang tidak akan hancur. Punya manuskrip yang sangat luar biasa tersambung. Betul-betul adalah sangat kuat hidup mereka semua adalah cucunya Rasulullah. Tapi dicunggangi, diinjak-injak oleh oknum-oknum Ba'ali. Mereka terdiam karena mereka meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Karena dalam dirinya adalah akhlaknya Rasulullah, darahnya Rasulullah. Makanya diam, makanya tidak banyak bicara, makanya tidak melawan. Ada orang boleh juga memaafkan. Tapi sepertinya kaum Ba'ali ini lambat laun malah tambah rakus. Akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Akhirnya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di bumi Nusantara terdiam. Mereka tidak melawan, tapi Allah tidak ridho. Ada cucunya Rasulullah diinjak-injak oleh gen Ba'ali yang tidak benar. Sementara gennya masih belum jelas, keturunannya belum jelas, silsilahnya belum jelas, sejarahnya juga belum jelas. Allahu Akbar. Allah maka Allah mengungkapnya sekarang. Kalau Allah sudah mengungkapnya, maka kita baik. Saudara sekalian, kemarin saya datang di beberapa tempat, termasuk di Cianjur. Kayaknya ada cerita sama saya. Sambil di beberapa sini, dia mulai sekarang itu ada apa? Karena saya bukan kalau mau dibuka, kadang-kadang ada Habib datang, kita kami dibuat. Saya tidak punya dua kaki itu benar-benar mengangkat asal dengan istrinya saya, ibunya yang
HP-nya dua-duanya diambil. Rampok. Ini menurut sampean cucunya Rasulullah ada seperti ini. Menurut sampean itu cucunya Rasulullah bukan? Enggak. Ada lagi dicampur lagi. Ini saudara-saudara anak saya ceritanya sama. Ini yang selamat Kiai. Dan pembangunan ini ada masih muda 2 orang ikut mendengarkan ceramah Kiai. Begitu selesai Kiai ceramah, Kiai turun. Begitu turun Kiai nanya, mau ke belakang, mau ke hampangan, balik ke hampangan, mau ke WC, tanya Mas. Kalau WC ada mana Mas? Pak ini kok kita dikunci sama dia. WC di mana Mas? Itu oknum Ba'ali 2 orang muda itu marah sambil mencaci maki Kiai. Padahal oknum Ba'ali itu mendengarkan Kiai ceramah. Kamu tidak tahu kalau saya itu hamil. Kamu tidak tahu kalau saya punya semua. Kasar kamu. Mati dia memaksa para hamil itu semua. Kata dia sampai itu semua. Ada hamil. Apa yang harus barang? Dia itu dimarah, dibentak-bentak di depan orang. Subhanallah. Ini oknum berarti muka-muka mentalitasnya sudah rusak. Mendengarkan Kiai ceramah. Kalau mereka cucunya Rasulullah, begitu Kiai turun mesti dia akan takdir kepada Kiai. Ketika Kiai tanya, mana hampangan mungkin akan diantarkan kepada cucunya Rasulullah. Tapi ini dia mendengarkan Kiai. Dia tahu itu adalah Kiai. Dibentak-bentak semacam ini. Mana adabnya, mana hatinya, mana otaknya, mana. Masya Allah. Saya kadang-kadang tidak berarti orang kaya ini mengakuinya sudah Rasulullah. Allah marah pada kalian. Allah marah pada kalian. Jadi kalian bukan menghadapi bangsa Indonesia, tapi menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bangsa Indonesia lebih baik kepada kalian. Bangsa Indonesia harus menerima. Bahkan bangsa Indonesia di antara kita lagi ada yang membela mati-matian, masih ada yang mengutus mati-matian. Itu karena apa? Karena rakyat Indonesia itu orangnya baik, akhlaknya baik, karena diajari oleh cucu-cucunya Rasulullah dari Somo, akhlak mulia yang baik.